Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Lebih semangat, shalom. Nah, mau lihat senyumnya nggak bisa karena pakai masker ya. Tapi saya percaya para wanita semuanya bersuka cita pagi hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari pagi hari ini sesuatu yang luar biasa tentu saja bagi kita semua ya. Setelah 2 tahun kita tidak berfellowship karena pandemi. Pagi hari ini kita punya kesempatan untuk kembali berkumpul. Ya, meskipun dengan waktu yang terbatas, dengan segala aturan-aturan istilahnya begitu ya. Kalau dulu kita bisa senyum, bisa cipika-cipiki, bisa peluk-peluk, bisa kangen-kangenan. Ya sekarang ya gimana ya? Tapi saya percaya meskipun gak bisa cipika-cipiki, gak bisa peluk-peluk gitu ya. Tapi kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ini masih di awal tahun gitu ya, 2022. Saya mengajak para wanita semuanya untuk merenungkan satu tema berjalan bersama Kristus. Apa yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 ya. Kita tidak akan baca semua ayat, nanti ada ketika kita belajar bersama-sama ada bagian-bagian ayat yang akan kita baca. Para wanita semuanya, kita tahu bahwa setiap kali kita masuk di awal tahun, mungkin saja para wanita punya harapan-harapan yang ingin dicapai di tahun ini. Ada tujuan-tujuan, ada keinginan-keinginan yang ingin dicapai di tahun ini. Ya, kita semuanya dalam mungkin ada para wanita yang bekerja sebagai wanita karir atau sebagai ibu rumah tangga atau hamba-hamba Tuhan yang melayani, siapapun kita pasti kita punya harapan yang ingin kita wujudkan di tahun ini. Nah, tetapi kita tahu bahwa untuk berjalan di tahun ini, perjalanan kita baru dimulai 18 hari di tahun ini. Dan masih sangat panjang untuk perjalanan kita mengakhiri tahun ini dan mencapai harapan-harapan kita. Dan masih kita belum tahu apakah harapan yang Bapak Ibu, yang para wanita dan saya harapkan itu benar-benar akan dapat kita wujudkan di tahun ini atau tidak. Tetapi apapun yang menjadi harapan para wanita, apapun nanti yang akan kita lewati dalam perjalanan kita di tahun 2022 ini, maka satu hal yang perlu para wanita dan saya yakini harus kita ambil sejak awal. Tadi pujian-pujian tadi menolong kita bahwa gak ada keindahan yang lain kecuali kalau kita jalan bersama dengan Yesus. Ya. Apapun bagaimanapun keadaan para wanita, bagaimanapun latar belakang pendidikan para wanita, bagaimanapun status sosial kita gitu ya. Atau mungkin ada para wanita yang punya jabatan-jabatan khusus misalnya di dalam organisasi sosial atau kemasyarakatan atau pemerintahan. Semuanya itu tidak menjamin bahwa kita akan bisa sampai di akhir 2022 dengan indah, dengan perjalanan yang mulus tanpa halangan apapun juga. Tetapi satu hal yang kita tahu, ketika kita sebagai wanita yang percaya kepada Yesus, maka keindahan perjalanan kita sekalipun naik turun, sekalipun lewat gunung dan lembah gitu ya, tetapi semuanya akan sanggup kita lewati ketika kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ya. Mari kita akan lihat, ya, kita akan melihat mengapa kita perlu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya, kita baca terlebih dahulu Yosua pasal yang ketiga
Yosua pasal yang ketiga. Kita membaca mulai ayat 1 ya. Kita membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Fokus kita ada di ayat yang ke-4b yang mengatakan maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kalau kita baca tadi ayat yang sebelumnya, bangsa Israel dalam perjalanan mereka menyeberang sungai Yordan, mereka nggak bisa sembarangan, ya. Mereka tidak bisa sembarangan. Mereka nggak bisa, aku mau jalan dulu, ya. Aku sudah berpengalaman misalnya, aku mau mendahului yang lain supaya aku bisa sampai lebih dahulu di seberang sungai Yordan. Tetapi ada aturan yang Allah perintahkan melalui Yosua bahwa bangsa Israel nggak boleh sembarangan berangkat, nggak boleh sembarangan menyeberang sungai Yordan, karena yang harus berangkat lebih dahulu adalah tabut perjanjian. Itu yang harus ada di depan bangsa Israel. Ayat 3 tadi mengatakan bahwa segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dan dari tempatmu dan mengikutinya. Mengapa? Karena ini supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Nah, perjalanan mereka menyeberang Yordan itu menurut ayat ini mereka belum pernah melakukan itu. Itu belum pernah mereka lalui. Jalan itu belum pernah mereka tempuh. Jadi kalau mereka mau jalan sembarangan, ya, mau istilahnya mau disi-disian sampai di seberang sungai Yordan, jangan-jangan justru mereka akan tersesat. Jangan-jangan mereka justru akan celaka. Jangan-jangan itu akan membahayakan mereka. Maka paling aman adalah ketika mereka berjalan mengikuti tabut perjanjian. Bapak, para wanita semuanya tahu bahwa tabut perjanjian melambangkan kehadiran Allah. Kita tahu juga pernah pada cerita kisah setelah ini bagaimana tabut perjanjian pernah berdiam, tinggal di rumah Obed-Edom, dan rumah keluarga itu diberkati dengan luar biasa. Kita tahu bahwa kita membutuhkan dia. Mengapa? Karena perjalanan yang akan kita lalui di 2022 ini tidak pernah bisa kita prediksi. Perjalanan kita ini yang baru kita awali di Januari ini dan masih begitu panjang, masih ada 11 bulan lebih sampai kita mengakhiri di 2022. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah jalan, kita nggak pernah tahu karena kita belum pernah melalui. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Apakah tahun ini lebih baik dari 2021? Ataukah akan ada banyak kesulitan di tahun ini? Apakah para wanita akan mengalami jauh keberhasilan di tahun ini daripada tahun sebelumnya atau sebaliknya?
Apakah kehidupan ekonomi para wanita di tahun ini jauh lebih menyenangkan daripada tahun sebelumnya? Apakah masalah-masalah yang terjadi di tahun 2021 tidak akan terjadi lagi? Atau justru ada masalah yang baru lagi? Kalau sekarang kita sehat, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Kita semuanya menginginkan keadaan yang nyaman, yang menyenangkan. Tapi kan itu tidak mungkin. Selama kita hidup di dunia ini, masalah pasti kita alami. Masalah pasti kita alami. Karena Kejadian juga mengatakan selama musim menuai dan menabur itu ada di muka bumi, maka kita juga pasti akan mengalami saat-saat di mana kita mengalami pencobaan, mengalami masalah. Jadi bagaimana kita harus melalui tahun ini yang tidak pernah kita tahu apa yang akan terjadi. Kadang kita merancangkan, boleh kita merancangkan, boleh kita merencanakan apa yang harus kita kerjakan di tahun ini. Tentu saja sangat boleh. Tetapi kita nggak pernah tahu tingkat keberhasilannya. Kecuali kalau kita mengikut tabut perjanjian. Kalau kita berjalan di belakang tabut perjanjian. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa jalan itu belum pernah kamu tempuh dan kamu belum pernah lalui. Itu artinya bahwa bangsa Israel nggak tahu bagaimana kesulitan, tingkat kesulitan di jalan yang akan mereka lalui. Apakah ada hal-hal yang mungkin membahayakan sehingga nggak perlu mereka lewati untuk menghindarkan mereka dari kesulitan? Atau ada hal-hal yang mungkin membuat mereka jangan harusnya nggak lewat situ, ya. Coba ambil jalan yang lain untuk sampai ke Kanaan. Itu sebabnya ayat ini mengatakan segera setelah tabut perjanjian itu berangkat, kamu harus mengikutinya. Jadi para wanita yang dikasih Tuhan, kita tahu Yesus adalah gembala agung kita. Dia yang akan menuntun kita. Tidak mungkin gembala agung akan menyesatkan kita. Tidak mungkin gembala agung tidak memelihara kehidupan kita. Tidak mungkin gembala agung akan membiarkan domba-dombanya. Kalau ada domba yang berusaha untuk sok tahu gitu istilahnya ya, sok tahu, cari padang rumput sendiri, maka justru di situ dia akan tersesat. Tapi ketika domba mempercayakan dirinya pada gembala agung, firman Tuhan katakan, dia akan menuntun kita ke jalan yang benar, membawa kita ke air yang tenang. Dia akan memuaskan hidup kita. Maka sehebat apapun para wanita semuanya, sebanyak apapun pengalaman kita di dunia ini atau pengalaman kita, pengalaman rohani kita, pengalaman pelayanan kita. Mungkin ada di antara para wanita yang melayani sudah punya jam terbang yang tinggi, udah melayani ke berbagai tempat, berbagai kota, berbagai pulau, berbagai provinsi seperti Bu Marta. Gitu ya. Siapapun kita di mata masyarakat ya, di mata orang lain siapapun kita, mungkin ada orang lain yang menganggap kita lebih dari yang lain, toh itu juga tidak menjamin bahwa kita sanggup melewati dengan diri kita sendiri perjalanan hidup kita di tahun 2022. Kita butuh Dia yang memimpin kita, karena sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, di dalam perjalanan hidup kita di 2022 ini. Lalu sekarang kita tahu mengapa kita perlu berjalan bersama dengan Dia. Karena kita tidak tahu jalan yang akan kita belum pernah melalui 2022 ini. Jalan ini belum pernah kita tempuh. Bagaimana kita akan melaluinya bersama-sama dengan Dia. Ya. Yang pertama, mengikuti tabut perjanjian. Kita baca ayatnya tadi sudah kita
baca ayatnya kita ulang, ada beberapa ayat yang sama yang menuliskan bahwa harus mengikut tabut perjanjian. Ayat yang ketiga tadi sudah kita baca ulang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. 11 dan 14. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini jelas bahwa hanya tabut perjanjian yang boleh berjalan mendahului bangsa Israel. Dan dari ayat yang kita baca kita sudah tahu bahwa berulang-ulang ayat ini disebutkan. Perkataan ini, kata-kata ini disebutkan bahwa tabut perjanjian berjalan di depan bangsa itu. Saya mengutip Yesaya 48 ayat 17 yang mengatakan demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun. Kalau terjemahan lain katakan ada yang membimbing, ada yang memimpin engkau di jalan yang harus kau tempuh. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau, yang membimbing engkau, yang memimpin engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi para wanita semuanya, jalan yang harus kita tempuh di tahun ini, sekali lagi saya katakan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, apa yang terjadi dengan hidup kita, bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan pekerjaan, dengan masalah ekonomi, masa depan anak-anak atau hal-hal yang lain, bahkan hidup pelayanan kita. Tapi Tuhan berjanji, Gembala Agung kita berjanji bahwa aku akan menuntun engkau, akan membimbing engkau, aku akan memimpin engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi kalau jalan itu memang harus kita lalui itu, ya, itu artinya dia ada menuntun kita. Dia ada memimpin kita. Dia ada membimbing kita. Kalau memang kita nggak bisa tidak bisa menyimpang ke jalan yang lain karena memang jalan itu yang harus kita tempuh gitu ya. Misalnya kalau perjalanan para wanita tadi perjalanan dari tempat masing-masing menuju ke tempat ini, mungkin ada yang mengambil lewat jalan tol atau tidak, atau mungkin melalui jalan yang berbeda-beda. Tapi saya tahu bahwa ketika kita masuk kecuali yang dari arah timur ya, masuk di Keraksaan itu berarti ya jalan ini yang kita lalui sampai kita tiba di tempat ini. Ini kan harus. Kalau kita nanti bablas ke sana nggak sampai di GBS Anugerah Keraksaan. Kalau kita salah jalan juga nggak bisa. Ya, kalau mungkin tadi ada para wanita yang belum pernah ke sini, mungkin ada yang pakai Google Map. Tapi jalan yang ditunjukkan ya ini harus kita tempuh supaya kita nyampe di sini. Ya, supaya kita nyampe di sini. Dalam perjalanan kita di tahun 2022, kalaupun ada jalan yang harus kita tempuh dan jalan itu sulit bagi kita, percayalah. Ada Dia yang menuntun, yang membimbing dan memimpin kita. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, ya, ayat yang kelima mengatakan demikian. Yosua 3 ayat yang kelima mengatakan demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Jadi untuk dapat berjalan bersama-sama dengan Dia, kalau memang ayat ini mengatakan bahwa kuduskanlah dirimu, itu lebih berbicara tentang
mereka menguduskan diri secara lahiriah. Tapi bagi kita sekarang, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Kristus, kita dituntut untuk hidup di dalam ketaatan. Kita dituntut untuk hidup di dalam ketaatan. Ada banyak hal yang terjadi. Ada kesulitan yang akan terjadi. Ada masalah yang terjadi. Tetapi yang dia mau adalah, kalau engkau mau aku selalu berjalan bersama-sama dengan engkau, kita perlu untuk mempercayai dia di dalam hidup kita. Percaya bukan sekedar kalau kita datang ibadah kita melayani itu artinya kita percaya, iya benar. Tetapi percaya itu lebih kepada bagaimana kita mengekspresikan ketaatan kita kepada dia. Dan ayat 5 ini mengatakan kalau bangsa Israel mau menguduskan diri, dikatakan besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Saya bisa mengatakan bahwa ketaatan akan mendahului mujizat. Ketaatan akan mendahului mujizat. Para wanita yang dikasihi Tuhan, kita taat bukan berarti bahwa kita mau mujizat itu terjadi. Ya. Kalaupun enggak terjadi mujizat, maka bagian kita yang percaya kepada dia adalah tetap taat kepada dia. Para wanita bisa mengingat bagaimana kisah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ketika mereka harus mau gitu ya, untuk ketika mereka mendengar bunyi-bunyian diperdengarkan, mereka harus tunduk menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Siapapun yang tidak mau menyembah akan dimasukkan ke dalam dapur api. Dan ketika raja mendengar ada di antara orang-orang yang tidak mau menyembah patung yang dia buat, dia sangat marah, dia murka luar biasa. Tapi Sadrak, Mesakh, dan Abednego mengatakan demikian, kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan sanggup menolong kami. Tapi kalaupun dia tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Artinya dia percaya Allah yang dia sembah sanggup menolong. Enggak ada yang sulit. Tapi kalau enggak ditolong pun itu tidak membuat dia kecewa terhadap Allahnya. Itu tidak membuat mereka kemudian mulai tidak mempercayai Allah sehingga menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan, tidak. Jadi enggak ada istilahnya apapun yang terjadi begitu ya. Mereka tetap mempercayai Allah dan tetap menjaga ketaatan dan kekudusan hidup mereka. Kita baca saja Yosua 4:21 sampai 24. Yesaya 4:21 sampai 24. Ini setelah mereka sampai di seberang Yordan. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari. Kalau para wanita baca ayat sebelumnya, ketika mereka sudah sampai di seberang sungai Yordan, kemudian mereka mendirikan 12 batu gitu ya, yang ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang. Seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka, maksudnya keturunan Israel kemudian selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Kalau Yesaya kita nggak perlu baca ayatnya, itu katakan sekiranya kamu mentaati perintah-perintahku, damai sejahteramu akan mengalir seperti sungai, gitu ya. Jadi para wanita yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari terus kita jaga ketaatan kita kepada Dia.
hidup menyenangkan hati Dia. Sesulit apapun. Slide berikutnya menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berani bertindak sesuai firman Tuhan sekalipun di tengah situasi yang sulit. Nah, kalau kita mau perjalanan kita di tahun ini kita berjalan bersama-sama dengan Dia, ini harus kita ambil. Komitmen ini harus kita ambil. Kita berani bertindak sesuai firman Tuhan sekalipun kita berada di situasi yang sulit. Sama seperti bangsa Israel. Sama seperti bangsa Israel. Kita kembali ke Yosua pasal yang ketiga, 10 dan 11 mengatakan demikian. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. 13-17. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di depan air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Jadi para wanita yang dikasihi Tuhan, situasi yang sulit dihadapi oleh bangsa Israel. Yang pertama, mereka harus seberang sungai Yordan. Mereka tidak punya peralatan apa-apa untuk mereka dapat menyeberang. Dan setelah menyeberang, mereka harus menghadapi orang-orang bangsa yang tinggal di Kanaan. Kita tahu sebelumnya bahwa bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan bukan orang-orang yang mudah ditaklukkan. Bahkan 12 pengintai 10 diantaranya mengatakan, mereka orang yang tinggi besar, kami seperti belalang. Itu artinya bahwa mereka enggak berani maju dan akhirnya generasi senior gitu ya, habis di padang gurun. Ini kesulitan yang enggak mudah untuk mereka hadapi. Tetapi ketika Tuhan katakan, bagaimana mungkin ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan dan Tuhan perintahkan tabut perjanjian jalan dulu. Begitu imam menyentuhkan kakinya di sungai Yordan, maka sungai Yordan akan terbelah. Ini bukan perkara mudah untuk mempercayainya gitu ya. Bukan perkara mudah untuk mempercayainya. Kalau mungkin mereka tidak percaya, Yosua tidak membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Saya pikir lebih baik, mungkin mereka lebih baik tinggal, gak usah seberang sungai Yordan. Ini terlalu berbahaya, belum lagi menyeberang menghadapi nanti bangsa-bangsa di Kanaan. Ini nyawa mereka dipertaruhkan situasi yang sangat sulit. Kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sangat sulit, mungkin menurut kita sulit untuk menemukan jalan keluar. Dimanapun, mulai dari sisi manapun kita melihat ternyata sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita mau minta tolong siapa? Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita berdoa terlalu lama menunggu jawaban Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita mengambil jalan kita sendiri tanpa menunggu Dia.
Ada berapa banyak di antara kita yang ketika menghadapi kesulitan-kesulitan di bidang apapun, ya, terlebih mungkin kalau wanita dalam hal keuangan misalnya. Ketika kita berdoa dan menanti jawaban Tuhan, kita pikir bahwa Tuhan terlalu lama untuk jawab doa saya. Sehingga kita mungkin mengambil jalan sendiri. Menurut kita benar. Yang menurut kita benar. Tapi pernahkah kita tahu bahwa Tuhan kadang-kadang membuat kita dalam situasi yang tidak nyaman. Bukan karena Dia tidak sayang kepada kita. Tapi karena Dia mau karakter kita bertumbuh terus seperti Dia. Kalau melewati semua situasi yang menyenangkan, karakter kita gak akan bisa bertumbuh. Tapi ketika Dia mengizinkan situasi-situasi yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, masalah terjadi dalam hidup kita, maka disitulah sesungguhnya percaya kita dipertanyakan, dipertaruhkan. Roma katakan tentang Abraham. Dia mengatakan, Roma mengatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap ya, terhadap janji Tuhan. Dari segi manapun dilihat, gak ada yang mendukung bahwa dia dan istrinya akan melahirkan, Sarah akan melahirkan seorang anak. Karena sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, itu artinya 0%. Gak ada dasar untuk berharap, tapi luar biasanya Roma katakan, tetapi dia berharap juga, wah luar biasa. Dan percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Jadi para wanita, pernahkah kita dihadapkan, saya yakin pernah para wanita dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Mari belajar untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mari sekalipun tampaknya firman Tuhan gak cocok dengan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Mari tetap bertindak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mari tetap memilih untuk taat kepada Dia. Karena waktunya Dia akan bertindak bagi kita. Jadi bagaimana para wanita? Apakah ada di antara para wanita yang kira-kira tahun ini bisa memprediksi tahun ini terjadi seperti apa? Gak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang tahu. Bisa lebih mudah, bisa lebih sulit. Mungkin kita juga akan mengalami kecewa atau kegagalan. Atau apapun juga, itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang menjadi jaminan kita. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia, jangan pernah takut. Dia menuntun, membimbing, menuntun kehidupan kita. Apapun boleh terjadi. Satu hal yang harus kita terus ingat. Dia Allah Immanuel yang terus menyertai kita. Dan penyertaannya itu sempurna. Artinya sempurna, Dia menyertai kita janjinya selama-lamanya. Bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu. Selama-lamanya Dia menyertai kita. Dalam situasi apapun. Itu artinya bahwa ketika kita dalam keadaan senang, ketika sehat, ketika diberkati luar biasa, kita mengatakan itu penyertaan Tuhan. Iya. Tapi apakah ketika masalah terjadi, kita sakit, kita menghadapi pencobaan dengan solusi yang mungkin sulit, apakah itu artinya Dia tidak menyertai kita? Tidak. Dia selalu ada untuk kita. Para wanita pernah membaca atau mendengar tentang ilustrasi jejak kaki? Ya, mungkin ada yang pernah membaca atau mendengarnya. Ada seseorang, saya menceritakan singkat, ada seseorang yang berjalan di tepi pantai, gitu ya. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan perjalanan itu seolah-olah menggambarkan tentang perjalanan hidup yang sudah dia lalui selama itu. Ketika sampai di ujung jalan, kemudian dia melihat kembali, mereview kembali, dia melihat kembali perjalanan yang sudah dia lalui. Dan ada saat-saat di mana yang tampak di pasir pantai itu adalah 2 pasang jejak kaki.
Tapi ada saat-saat di mana hanya sepasang jejak kaki saja. Dan ketika dia melihat kembali, ternyata ketika terlihat sepasang jejak kaki itu justru ketika ketika dia mengalami keadaan yang sulit. Ketika dia sedang mengalami masalah, ketika dia dalam pencobaan, ketika keadaan-keadaan tidak menyenangkan terjadi di dalam dirinya. Dia berkata, Tuhan, kemana Engkau ketika aku sedang dalam pencobaan? Kemana Engkau ketika aku ketika aku menghadapi masalah? Kenapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan berkata, jejak kaki siapa yang kau lihat? Ya karena dia merasa ketika dalam kesulitan hanya sepasang jejak kaki saja. Maka dia berkata, itu jejak kakiku. Karena dia yang melewati masalah, melewati kekecewaan, melewati pencobaan. Tapi Tuhan bilang, itu bukan jejak kakimu. Itu jejak kakiku. Dia terkejut, bagaimana mungkin dia yang menghadapi sementara Tuhan bilang itu jejak kaki Tuhan. Lalu di mana aku? Dia berkata, Tuhan berkata, aku menggendong engkau. Itu yang terjadi dengan kita. Artinya kita tidak sendiri ketika kita menghadapi kesulitan masalah. Dia ada menggendong kita. Dia yang akan menghadapinya untuk kita. Jadi ambillah komitmen sekarang, jangan pernah tinggalkan dia. Jalanilah tahun ini bersama-sama dengan dia. Karena kita tidak tahu jalan yang akan kita lalui. Kita hanya perlu dia untuk selalu ada bersama-sama dengan dia. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah mengambil sikap taat kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 15 itu adalah percakapan Musa dengan Allah. Dia mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pada waktu itu Tuhan berkata bahwa aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan bersama-sama dengan engkau. Karena kalau aku sendiri berjalan-jalan, jangan-jangan aku nggak bisa menahan hati melihat tegar tengkuknya bangsa Israel ini. Bisa-bisa aku membinasakan mereka, gitu ya. Tapi Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Dan dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Artinya dia minta benar-benar pribadi Allah sendiri yang memimpin dan menolong dia. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, apabila engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan bergerak selangkah pun dari tempat ini. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan mengambil tindakan sendiri jika tanpa dia. Para wanita dan saya membutuhkan dia untuk selalu ada bersama-sama. Membutuhkan dia bersama-sama dengan kita. Belajar untuk terus taat kepada dia. Laluilah tahun ini bersama-sama dengan dia. Apapun boleh terjadi, tapi kita percaya penyertaannya sempurna bagi kita. Dan para wanita akan melihat hal-hal ajaib, hal-hal luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Lebih dari itu, kita akan terus dibangun menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin.